Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu di ya. Wabarakatuh. Selamat datang Bu di sekolah kami. Terima kasih sudah hadir pada sesi pendampingan kali ini. Ibu Jayati, perkenalkan ini ada rekan saya, Bapak Anil, yang hari ini akan menjadi coach saya pada kegiatan coaching kali ini. Pak Anil, perkenalkan nama saya Jayati. Pak Anil, apa kabar Pak Anil? Alhamdulillah sehat Bu. Saya Anil ya Bu, kawannya Bu Retno. Pak Anil, guru kelas berapa Pak Anil? Saya ngajar kelas 3 Bu. Oh, kelas 3 guru kelas ya Pak Anil ya? Ya Bu, guru kelas. Bu Retno sehat? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Selanjutnya Bu Retno ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana Bu Retno? Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi pada bagian budaya positif. Budaya positif ya. Spesifiknya Bu Retno mau budaya positif apa yang ingin dikembangkan gitu? Di sini saya akan mengambil kesepakatan yang ada di kelas saya, Bu. Kesepakatan kelas ya? Ya. Kesepakatan kelas. Baik Bu Retno. Bu Retno ingin saya membantu mengembangkan bagian kompetensi budaya positif, khususnya kesepakatan kelas ya Bu Retno ya? Iya, betul. Bu Retno, bagian mana nanti yang Bu Retno ingin saya amati Bu Retno? Bagian saya di bagian keseluruhan dari kegiatan coaching ini, Bu. Keseluruhannya dari awal sampai akhir ya? Ya. Baik Bu Retno. Selanjutnya, bagaimana penilaian Bu Retno sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya, semoga dari apa yang kita kembangkan ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Gitu. Ya, misalnya Bu Retno budaya positif, misalnya Bu Retno ingin mau berapa program di sekolah, terus Bu Retno sekarang udah berapa yang sudah Ibu Retno kembangkan gitu. Maksudnya target Bu Retno untuk budaya positif ini mau berapa gitu, yang sudah ada berapa gitu. Oke. Yang sudah dijalankan itu ada program yang sudah saya buat ya Bu ya, itu sudah ada. Sebenarnya programnya ada 5, yang 2 sudah jalan, jadi sisa yang 3 lagi. Yang 3 lagi ini kayaknya masih gimana gitu. Belum nggak seperti yang 2 di atasnya gitu. Jadi saya ya maunya sih ke 5 program ini bisa terlaksana gitu. Ya, udah bagus tuh Bu Retno, karena Bu Retno sudah melakukan 2 kan, sudah berani sebagai seorang CGP kan, dengan berbagai tantangannya gitu kan. Targetnya 5 Bu Retno, tapi yang sudah dikerjakan 2 gitu ya Bu Retno ya. Alhamdulillah Bu Retno ya sudah melakukannya. Jadi Bu Retno, yang pertama kompetensi yang ingin saya bantu kembangkan adalah kesepakatan kelas. Bagian yang ingin saya amati yaitu dari coaching ini dari awal sampai akhir. Pada penilaiannya Bu Retno ingin mencapai 5 dan Bu Retno sudah mengembangkan 2 gitu ya. Sedikit lagi tuh targetnya ya Bu Retno. Nah, selanjutnya silakan Bu Retno melakukan percakapan coaching dengan Bapak Anil. Oke, terima kasih Bu Jayati. Sama-sama.
Ya. Oke, baiklah Pak Anil. Baiklah Pak Anil, gimana kabarnya Pak Anil? Alhamdulillah sehat Bu Retno. Nah, ini sekolah kita nih udah ada programnya ya Pak ya, tapi ada 3 yang belum terlaksana ya Pak ya. Jadi berdasarkan apa yang permasalahan di awal tadi, ini saya mau menanyakan nih Pak, situasi apa nih Pak sebenarnya yang terjadi pada program yang belum jalan ini? Program keyakinan kelas ya Bu Retno. Ini situasinya belum jalan semaksimal mungkin Bu Retno. Masih mulai baru program ini, walaupun program ini tidak direncanakan, tidak dilaksanakan, tapi belum berjalan dengan lancar dengan seperti yang diharapkan. Oke, berarti sebenarnya program ini sudah ada ya Pak ya, tapi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, apa yang menjadi tujuan Bapak pada kegiatan fasilitasi ini? Apa yang Bapak harapkan dari kegiatan fasilitasi kita hari ini tentang kesehatan terus tadi? Saya mengharapkan keyakinan kelas itu bisa diterapkan pada setiap guru yang ada di sekolah kita Bu Retno. Jadi keyakinan kelas itu di setiap kelas itu sudah ada. Itu yang saya harapkan. Mohon maaf Pak Anil, bisa dikeraskan suaranya Pak Anil? Saya mengharapkan setiap keyakinan kelas itu sudah kita terapkan di setiap kelas Bu Retno, dan semua guru sudah menerapkannya. Jelas. Nah, berarti Bapak berharap tidak hanya kelas Bapak saja yang menerapkannya, tetapi guru-guru dari kelas lain juga melaksanakan, membuat kesepakatan kelas ya Pak ya? Iya, oke. Iya betul Bu Retno. Apa yang menjadi motivasi Bapak agar kegiatan kesepakatan kelas itu bisa terlaksana? Jadi motivasi saya supaya anak-anak kita nanti, murid kita, memang mereka itu membuat satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dari mereka, dan mereka melaksanakannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu yang harapan saya. Bagus nih Pak, harapan Bapak sangat luar biasa, mereka bisa menerapkannya. Nah kemudian untuk tercapai nih Pak, ini supaya tercapai nih Pak yang Bapak inginkan itu, kesepakatan kelasnya dijalani nih sama seluruh siswanya. Untuk mencapai yang demikian, apa yang akan Bapak lakukan? Saya tentunya koordinasi dengan Kestrek, dengan guru kawan-kawan kita sesama guru di sini Bu Retno. Oke, mungkin selain koordinasi ada lagi yang bisa Bapak lakukan? Nah, saya akan coba dulu menerapkan di kelas saya Bu Retno. Nah, supaya nanti kawan-kawan bisa lihat seperti apa sih manfaatnya keyakinan kelas ini. Wah, betul ya Pak ya, bagus ya Pak ya. Jadi segala sesuatu itu harus dimulai dari kelas kita dulu, baru nantinya kita membagi ke kelas-kelas lain. Nah, saya tertarik nih Pak, Bapak ingin melakukan di kelas dulu, kemudian nantinya kelas lain meniru gitu. Nah, apa yang akan Bapak lakukan ini setelah Bapak menerapkannya di kelas nih gitu? Jadi supaya kelas lain juga ngikut apa yang Bapak lakukan. Apa yang akan Bapak lakukan supaya yang kelas lain itu juga, wah Pak Ade ternyata bikin itu loh di kelasnya, ayolah kita ikut. Nah, supaya mereka tahu
kalau Bapak melakukan membuat kesepakatan kelas dengan siswa, apa yang akan Bapak lakukan agar guru-guru itu bisa mencontoh yang Bapak lakukan gitu? Tentunya saya lakukan, pertama saya mengharapkan perubahan terhadap anak saya. Yang kedua tentu ini karena ini sifatnya mengajak orang lain, tentu kalau zaman sekarang ini kan ada yang media sosial, jadi saya akan posting itu di FB, di pokok media sosial saya lah. WA saya, setiap itu juga mungkin saya mengajak kawan yang dekat dengan saya dulu, umpamanya kelas sebelah minta refleksi dari beliau bagaimana keyakinan kelas yang saya buat ini. Nanti dengan ada refleksi tentu beliau menengok juga, oh ya bagus ya kalau mau itu bagus. Luar biasa ya Pak ya. Berarti Bapak ini mengenalkannya tidak hanya di sekolah tapi juga melalui media sosial. Betul sekali, media sosial ini sangat dijangkau oleh siapapun. Jadi kita berbagi praktik baik itu tidak hanya secara langsung ya Pak ya, dengan rekan sejawat kita, dan kita juga bisa berbagi melalui media sosial. Oke, ini rencana Bapak udah matang, rasa saya nih udah rasanya itu udah rasanya agak klop lah gitu, siap untuk dieksekusi kayaknya nih Pak. Nah, supaya apa yang Bapak rencanakan ini bisa Bapak eksekusi, kemudian semua guru-guru juga mengikutinya, apa yang akan siapa yang akan Bapak ajak untuk mewujudkan apa yang Bapak kerjakan ini, supaya di sekolah itu semuanya. Saya mengajak kawan-kawan sejawat terutama yang dekat tadi, setiap itu saya imbaskan ke lokal-lokal lain, ke kelas lain untuk mendukung ini. Tentu saya harap dukungan penuh dari kepala sekolah. Betul. Nah, betul sekali Pak. Kita membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, tidak hanya dari rekan guru, kita juga butuh pertama kali dukungan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah itu ujung tombaknya pendidikan di suatu sekolah. Wah, luar biasa sekali nih Pak, Bapak juga sudah punya rencananya, punya gagasannya, kemudian Bapak juga sudah tahu siapa yang akan Bapak ajak, kemudian saya nggak sabar nih Pak mau lihat eksekusinya. Ini kapan akan Bapak laksanakan? Apa yang sudah Bapak rencanakan ini? Kalau di kelas saya kan bisa saya terapkan tuh Bu Reno. Cuman nanti untuk kawan sejawat itu mengimbas ke yang lain. Tentu nanti saya berusaha lah KKG minggu depan tuh saya lah yang ambil sebagai apanya. Sebagai pembicaranya untuk menyampaikan budaya positif yang sudah saya lakukan. Mungkin minggu depan mungkin akan saya coba. Oke, berarti Bapak akan coba melaksanakannya pada kegiatan KKG sekolah. Berarti ya, karena KKG sekolah kita juga sudah jalan ya Pak ya. Berarti bisa lah itu Bapak minggu depan itu bilang sama ketua KKG-nya untuk berbagi praktik baik tentang budaya positif gitu ya Pak ya? Ya betul. Ya, oke. Nah, Bapak akan eksekusi seminggu lagi. Nah, karena Bapak nanti akan eksekusi seminggu lagi, berarti seminggu laginya kita akan ketemu lagi untuk melakukan saya ingin memantau ya Pak ya, bagaimana proses pelaksanaannya. Nah, sebelumnya dari keseluruhan aktivitas kita ini nih Pak, ya, aktivitas coaching kita dari awal, apa yang bisa Bapak simpulkan? Aktivitas coaching kita yang pertama dengan adanya coaching dengan Bu Retno ini. Mohon maaf Pak, bisa dikeraskan suaranya Pak?
Dengan adanya coaching yang Bu Retno ini, tentunya saya mempunyai pandangan apa yang saya lakukan untuk mengembangkan keyakinan kelas ini di sekolah kita ini, Bu Retno, terutama kepada kawan-kawan sejawat kita. Dan ini langkah-langkah ini sudah saya dapatkan tadi ketika coaching yang Bu Retno, dan pengimbasan ini akan bukan KKG minggu depan di KKG sekolah kita. Itu kesimpulan kita, saya yang dapat ambil pada kali ini. Wah, luar biasa ya Pak ya. Bapak sudah menyimpulkan kegiatan fasilitasi kita mulai dari perencanaan budaya positif, yaitu tentang kesepakatan kelas, gimana Bapak tadi menginginkan seluruh kelas yang ada di sekolah Bapak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah Bapak buat di kelas. Nah, kemudian Bapak nantinya akan mengimbaskan kesepakatan kelas yang sudah Bapak buat itu melalui kegiatan KKG sekolah. Berarti ini jatuhnya nanti berbagi praktik baik ya Pak ya? Betul. Wah, saya nggak sabar nih Pak mau lihat eksekusinya seperti apa. Semoga nanti seluruh kelas yang ada di sekolah kita mau mengikutinya, mereka juga menerapkannya di kelas. Jadi tidak hanya sekedar melihat ya Pak ya, tidak hanya sekedar melihat saja, tidak hanya sekedar tahu saja, tapi kita juga berharap semua rekan guru kita di sekolah juga menerapkan apa yang sudah Pak Anil programkan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Wah, semoga apa yang sudah kita rencanakan ini bisa tereksekusi dengan baik ya Pak ya. Oke. Kalau begitu saya rasa sudah cukup ya Pak ya kegiatan kita hari ini. Ya, Bapak sudah. Oke, sekarang saya boleh mau tanya perasaannya gimana Pak setelah mengikuti kegiatan Rasanya sangat lega kali Bu Retno, karena sudah nampak solusi-solusi yang akan saya lakukan. Oke, semoga gitu ya Pak ya, yang sempit jadi yang luas, sempit jadi luas. Kemudian apa yang tadinya belum terpecahkan menjadi sudah terpecahkan ya Pak ya. Ya, ternyata Bapak itu punya potensi yang luar biasa. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu di minggu depannya lagi pada coaching kita berikutnya, di mana saya juga nantinya ingin melihat nih bagaimana pencapaian hasil dari yang sudah Bapak rencanakan tadi. Nah, baiklah Pak Anil, terima kasih untuk kegiatan coaching kita ini. Berarti udah tercerahkan ya Pak ya? Enggak Bu. Ya, oke. Baiklah Pak, saya ucapkan terima kasih sudah menjadi coach saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan Pak Anil. Baik, terima kasih Bu Retno dan Pak Anil sudah melakukan coaching dengan baik. Jadi Bu Retno, bagaimana Bu Retno menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu Retno? Bagaimana saya menilai kompetensi saya ya Bu ya? Kalau menurut saya dari performa yang sudah saya tampilkan tadi, saya sudah membuat pertanyaan terbuka sehingga coach saya bisa menjabarkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Seperti itu. Terima kasih Bu Retno. Ada lagi Bu Retno? Saya juga sudah membantu coach saya menemukan potensi yang dimilikinya, dan dia juga sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialaminya. Seperti itu, Pak. Jadi Bu Retno sudah membuat pertanyaan terbuka dan membantu
mencarikan ide seperti itu ya Bu Retno. Ya benar sekali Iya. Bu. Tadi sudah tergambar pada kegiatan coaching yang tadi. Apa yang membuat Bu Retno menilai demikian Bu Retno? Yang membuat saya menilai demikian karena coach saya pada saat saya berikan pertanyaan, beliau mampu menemukan permasalahannya. Jadi coach saya bisa membayangkan program apa yang akan dikerjakannya berikutnya. Nah, nantinya pada saat berbagi praktik baik, dia bisa menyampaikan apa yang sudah ia rencanakan di awal gitu seperti itu. Iya, bagus itu Bu Retno, karena Bu Retno sudah melakukan percakapan terbuka, jadi bisa mengeksplor seperti itu ya Bu Retno. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Retno, yang pertama Boleh silahkan. ya, yang pertama Bu Retno sudah sangat jelas menggali ide dari Pak Anil yang seperti Bu tadi utarakan, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka, dan yang terpenting itu pertanyaan berbobot juga. Yang kedua, Pak Anil juga bisa mengeksplor ide yang Bu Retno eksplor gitu. Jadi memang sudah sangat bagus Bu Retno. Dan yang ketiga, sudah ada rencana tindak lanjut. Ini merupakan hal yang terpenting dari percakapan coaching ini, adalah untuk menemukan solusi, dan itu sudah ada gitu ya, solusinya sudah ada gitu tadi ya. Itu yang terpenting dari tiga itu. Lalu saya mengamati tadi pada saat coaching, Bapak Ibu Retno itu sudah melakukan sesuai dengan alur percakapan Tirta, yaitu Bu Retno sudah mengeksplor tentang tujuan Pak Anil, ingin apa, udah mengidentifikasi masalah Pak Anil apa, sudah menanyakan juga rencana Pak Anil mau seperti apa, dan yang terakhir Bu Retno juga sudah menanyakan tanggung jawab. Nah, Pak Anil mau melakukannya kapan, ada waktunya yang jelas gitu kan. Pak Anil juga sudah Ibu suruh menyimpulkan, bahkan sudah menanyakan perasaan Pak Anil, dan Pak Anil tuh sudah gembira gitu ya, karena sudah menemukan jawaban dari permasalahannya. Menurut saya itu sudah sesuai atau lebih tinggi bahkan ya dari standar yang kita rujuk dari alur Tirta itu. Karena Bu Retno sebagai CGP tapi sudah mampu melakukan itu sudah sangat bagus sekali ya. Di luar ekspektasi saya lah gitu sebagai PP. Berarti saya PP yang berhasil ya Bu Retno. Ya, Ibu. Ya begitulah Bu. Bagaimana pendapat Bu Retno mendengar kesimpulan dari saya tadi, mendengar pengamatan dari saya tadi, bagaimana pendapat Bu Retno? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu, Ibu sudah mengungkapkan pendapat Ibu tentang saya selama saya melakukan coaching tadi. Sebenarnya saya kalau nggak dilihat, kalau nggak dinilai, saya juga nggak akan tahu apakah saya itu sudah benar melakukannya atau tidak. Tapi terima kasih Ibu sudah menyampaikan kalau saya ternyata sudah melakukan teknik Tirta untuk kegiatan coaching ini. Alhamdulillah, semoga saya nantinya bisa menerapkan dan meningkatkannya lebih dalam lagi ya Bu ya untuk kegiatan coaching ini. Ya, insya Allah Bu Retno bisa. Namun demikian Bu Retno, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat percakapan keyakinan dan kesepakatan kelas itu Pak Anil itu membilang itu keyakinan kelas, Bu Retno kesepakatan kelas gitu. Jadi saya mengamati
itu tadi belum ada perbedaan yang signifikan gitu antara keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau dirujuk dari perbedaannya itu tadi belum tergambar gitu ya. Pak Adil masih ini keyakinan kelas yang mau saya lakukan, Bu Retno masih membicarakan tentang kesepakatan kelas. Itu sebenarnya beda tipis ya, tapi tipis ya. Meskipun tipis tapi beda, seperti itu. Apa pendapat Bu Retno tentang hal itu, Bu Retno? Maaf ya Bu Retno, dikit. Iya, nggak apa-apa Bu. Tadinya juga saya mikirnya antara kesepakatan dan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu adalah satu hal yang sama. Ternyata setelah Ibu sampaikan lagi, antara kesepakatan dengan keyakinan kelas itu berbeda ternyata. Oke, jadi mungkin saya perlu pelajari lagi ya Bu ya tentang antara kesepakatan dengan keyakinan kelas gitu. Ya, sedikit lagi Bu Retno itu ya, itu nggak masalah sih, secara keseluruhan udah bagus. Yang terakhir Bu Retno, dari diskusi kita kali ini Bu Retno, apa yang sudah terbayang akan Bu Retno lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bu Retno pada area ini, maksudnya pada area coaching ini Bu Retno? Ya, yang akan saya tingkatkan lagi dari performa saya untuk coaching ini, mungkin saya harus lebih memahami lagi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, kemudian membuat beberapa pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan kompetensi yang akan digali dari coachingnya. Jadi kayak gitu Bu. Iya, terima kasih Bu Retno. Bagus itu Bu Retno. Bu Retno akan mencari lagi referensi permasalahannya seperti itu, mau membuat pertanyaan terbuka seperti itu yang tadi ya. Ya, terima kasih Bu Retno dan Pak Anil. Kegiatan kita kali ini sudah selesai. Bagaimana perasaan Bu Retno dan Pak Anil tentang kegiatan kali ini? Saya sangat lega Bu, akhirnya kegiatan pendampingan untuk sesi coaching sudah selesai gitu. Silakan Pak Anil. Anil bagaimana, ada minat nggak mau masuk CGP? Sangat minat sekali Bu, karena menengok apa dari Bu Eno ini sebagai CGP luar biasa. Saya sangat minat sekali menjadi CGP juga. Sangat seru gitu ya Pak Anil. Ya baiklah. Ya. Saya mohon maaf sebagai PP apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.